kedekatan itu salah satu faktor yang membuat berita itu menarik atau tidak, ya. Informasi yang diberitakan itu dekat dengan pembacanya. Karena yang berikutnya Mas Puja memberikan penegasan bahwa peristiwa yang sama bisa diberitakan dengan cara berbeda. Nah, yang mana yang bisa menarik itu tergantung kalau Mas Puja tadi menyebutnya sebagai naluri. Ya, naluri menangkap, oh ini yang diinginkan oleh pembaca ini gitu. Jadi kepekaan, ya kalau saya menyebut kepekaan untuk menangkap sudut pandang atau angle berita tadi. Ya. Jadi menarik dan tidak itu dalam penjelasan Mas Puja itu sangat terkait dengan kedekatan dengan objek berita dan pembaca. Lalu kemudian ketepatan pemilihan sudut pandang. Ya, jadi nanti silakan Anda baca ya, di sumber rujukan itu sudah ada bagaimana satu peristiwa yang sama oleh koran atau media itu diberitakan dengan cara berbeda. Itu yang disebut dengan angle atau sudut pandang berita. Ya. Jadi itu modal yang sangat penting sebelum Anda mulai latihan menulis ya. Karena setelah ini dia harus menulis berita, Mas Puja. Harus nyari berita dia. Ya. Oh iya, iya. Ya, jadi yang ada di Banjarmasin dekat kantornya Mas Puja, jangan cuek-cuek lah. Di sana konsultasi gratis sambil minum kopi, paling ditraktir sama Mas Puja ya. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Ya. Oke, itu ya Salim ya. Mudah-mudahan Salim nggak dipatok ular ya. Kayaknya di sawah tuh. Salim Ma'ruf. Hati-hati Salim. Nah, berikutnya ini ada pertanyaan Mas Puja. Ini terkait dengan wawancara dengan narasumber berita nih Mas. Jadi apakah ada syarat-syaratnya kah? Atau ada apa yang perlu dipersiapkan sebelum mewawancarai narasumber mungkin maksudnya untuk mencari berita? Ya. Mungkin begitu. Ya, oke. Si Mas Evira Zainul. ya. Evira Anggia ini. Evira sangat penting itu mempersiapkan sebelum ketemu narasumber. Itu harga mati bahasanya itu ya. Jadi jangan sampai ketika ketemu narasumber kita malah yang bingung. Narasumbernya malah tanya, kamu mau tanya apa gitu ya. Iya, harusnya kita yang bikin bingung narasumber. Makanya yang perlu diperhatikan adalah wartawan harus menguasai materinya. Gitu. Misalnya soal Omnibus Law itu. Kalau nggak baca, terus tiba-tiba nanya ke narasumber, nggak tahu Omnibus Law itu apa, terus paling nggak poin-poin penting di situ itu sudah tahu, sudah menguasai. Kalau tidak menguasai itu, ya nanti jadi orang bingung nanti di situ. Haho, nggak jelas, malah disuruh pulang nanti. Gitu. Kalau untuk pejabat-pejabat yang penting, yang misalnya kita sudah mengenal karakter pejabatnya, karakter orangnya, itu cerewet misalnya, wah hati-hati banget itu. Jadi ini salah satu yang tidak boleh diabaikan ketika bertemu narasumber. Harus menguasai materi, harus menyusun pertanyaan, disiapkan draftnya. Jadi seringkali orang terlalu pede, tidak menyiapkan materinya. Wah, yang penting nanti ke sana terus sudah ingat. Nanti pas ketemu orangnya malah lupa. Sering ada juga yang kayak gitu. Jadi ini pertanyaan bagus dan memang harus dijalankan sama teman-teman nanti ketika mau bikin berita. Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Dari pertanyaan ini, itu artinya mata kuliah ini harus menyiapkan satu protokol sebelum wawancara. Jadi ketika Anda punya rencana membuat berita tentang narasumber ya, terkait dengan narasumber, Anda harus menyerahkan dulu rencana pertanyaan yang akan disampaikan dan nanti di kelas kita bisa diskusikan. Kita evaluasi bersama apakah pertanyaannya sudah tepat untuk
menggali berita atau informasi yang diinginkan. Pertanyaan berikutnya nih dari Mas Ahmad Zainul Abidin, Mas Puja. Apakah ada kaidah-kaidah khusus dalam hal menulis judul berita? Ada, sangat ada. Jadi kita harus memperhatikan beberapa hal. Nah, ini yang saya jelaskan, ada perbedaan penulisan judul di media cetak dan media online. Jadi, yang pertama, judul itu memang harus menarik. Saya menjelaskan menarik itu seperti apa, itu harus praktek. Kalau saya jelaskan di sini agak ruwet, nanti teman-teman juga tidak bisa mencerna secara langsung. Share screen, Mas Puja? Oh ya. Boleh. Ya. Antum saya jadikan host ya. Nah. Bisa, Mas? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Coba saya only host. Saya nggak biasa pakai Zoom. Oh, nggak biasanya biasa. Google Meet gitu kan. Okay, bisa biasanya. Baik. Oke, tidak apa-apa. Lanjutkan aja. Iya. Mohon maaf teman-teman ya, nanti tetap misalnya ini perlu konsultasi lebih lanjut, saya siap aja. Jadi saya bertanggung jawab supaya teman-teman di sini bisa menulis berita. Jangan sampai ketika sudah ngobrol-ngobrol kayak gini nanti masih bingung. Karena itu menunjukkan tingkat kesuksesan saya di depan Pak Zainul. Mungkin bisa diberi sedikit tips lah untuk menulis judul yang baik mungkin ya. Karakteristiknya kalau dicetak, di online. Oh iya yang tadi ya. Tadi saya belum selesai juga. Jadi misalnya kalau di media cetak itu kita cukup bikin judul yang tidak ada keterangan tempat di mana gitu. Misalnya sekedar mahasiswa dua kata gitu ya. Misalnya mahasiswa marah misalnya kayak gitu ya. Itu kalau di media cetak itu masih ada subjudulnya di bawahnya. Itu masih bisa. Jadi judul besarnya kemarahan mahasiswa gitu. Jadi di subjudulnya dia ada tambahan. Nah kalau di media online kan nggak bisa kayak gitu. Jadi memang judulnya harus lebih jelas dan lebih tegas dan merangkum isi beritanya. Nah satu lagi di media online ada yang namanya pernah dengar soal SEO nggak teman-teman, soal mesin pencari itu. Jadi di media online juga harus, tidak wajib sebenarnya, tapi minimal ada keterangan, itu kata kunci juga Pak, Pak Zainul. Jadi semacam kata kunci juga supaya berita kita lebih mudah dicari. Jadi harus ada keterangan misalnya Banjarmasinnya atau mahasiswa ULM. Nah, gitu. Jadi harus ada itunya. Jadi tidak boleh sekedar mahasiswa, kemarahan mahasiswa atau judul-judul yang tidak menjelaskan secara detail gitu. Jadi di media online itu harus lebih tegas judulnya. Bahkan beberapa media online itu malah terlalu menghamba sama mesin pencari, akhirnya judulnya itu akhirnya dimasukkan semua kata kunci, akhirnya mengabaikan estetika kepenulisan, akhirnya kayak jual diri itu demi algoritma. Klik. Iya. ada yang kayak gitu. Ya termasuk di media itu kan latar belakang redakturnya juga macam-macam. Ada yang kiblatnya ke Kompas, ada kiblatnya ke Kompas tapi anaknya Kompas, Tribun misalnya. Ada yang kiblatnya ke Radar, ada yang ke mungkin lampu merah atau lampu hijau gitu. Jadi juga kita di redaksi seringkali berdiskusi soal itu. Jadi memang itu
ya masih terus dibahas lah soal judul itu. Jadi kalau bisa saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh Mas Puja itu, soal penulisan judul itu juga baik dan tidaknya tergantung pada jenis medianya, ya. Ya, Jadi media online dan media cetak berbeda. Tetapi dalam mata kuliah kita, standarnya kita ke media cetak dulu ya, cara membuat judulnya. Jadi yang ya, online itu kan bisa menyusul, ya. Karena sejauh ini online itu ya masih begitulah, nanti Anda tahu sendiri. Kadang-kadang kecepatan itu jauh lebih penting daripada kehati-hatian dalam berbahasa, dalam menuliskan judul yang estetik ya. Kalau Anda tadi tanya judulnya nih, ini anak-anak sebetulnya sudah baca Mas. Saya ya, memberikan beberapa koran dan majalah Tempo ya. Lihat saja kalau Tempo, Kompas itu menulis judul berapa kata misalnya ya. Lalu cara komposisi katanya itu seperti apa misalnya. Itu kalau Tempo itu karena di sana memang awalnya didirikan oleh para sastrawan ya, aspek estetik dalam menulis judul juga dipikirkan. Coba nanti dilihat misalnya apa ya, di Tempo itu ya judulnya itu agak-agak puitis gitu ya, ada rimanya ya. misalnya, dia mempertimbangkan rima. Tapi kalau di media online kayaknya tidak ya Mas Puja, seperti dijelaskan Mas Puja tadi, Iya, dia lebih mementingkan algoritma karena judul di dalam media online itu kata kunci untuk memudahkan pencarian. Itu iya. beda. Ya, kita lanjut ya. Bahkan ini saya Gimana Mas? saya Ya. tambahkan dikit Pak, saya tambahkan dikit. Bahkan kemarin ada kami kedatangan tamu ya dari media, ya media terbesar lah gitu ya. Bahkan dia itu saking terlalu patuhnya, ini agak mengejutkan saya. Jadi pokoknya dia tidak sekedar patuh dan hormat dengan mesin pencari itu, bahkan dia bersujud gitu, nyembah-nyembah situ. Jadi waduh, ini kacau saya bilang. Kalau kita mengikuti orang yang punya pandangan seperti ini, saya bilang gitu. Mau jadi apa media kita gitu. Itu katanya, jadi nggak apa-apa kata yang terulang paragraf 1, paragraf kedua nanti diulang lagi kayak gitu. Waduh, saya bilang. Itu sama sekali tidak memperhatikan estetika. Itu kalau saya sih udah kacau banget kalau kayak gitu. Tapi dia dari media yang terbesar kalau di Kalimantan Selatan. Itu.